Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sendiri merupakan kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, ada 3 hal yang perlu dipahami, yaitu 1. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus melalui perencanaan yang hati-hati. 2. Banyak cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus diadministrasikan dengan tertib. Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Di antaranya, yang pertama, membeli. Membeli merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang lazim ditempuh, yaitu dengan jalan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, membuat sendiri, yaitu dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai. Yang ketiga, penerimaan hibah atau bantuan. Penerimaan hibah atau bantuan yaitu merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Yang keempat, penyewaan. Yang dimaksud dengan penyewaan yaitu cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Yang kelima, pinjaman, yaitu penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Yang keenam, mendaur ulang. Pengadaan sarana dan prasarana melalui aktivitas pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Yang ketujuh, penukaran, yaitu dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Yang kedelapan, perbaikan atau rekonstruksi kembali. Dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan jalan penukaran instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui beberapa prosedur. Di antaranya, yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Kedua, mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Yang keempat, bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. Yang kelima, setelah dikunjungi dan disetujui, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki beragam cara, tergantung dari jenis barang yang akan diadakan. Nah, jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan itu dapat digolongkan ke dalam buku, alat, perabot, bangunan, dan tanah. Baik, yang berikutnya yaitu pendayagunaan. Pendayagunaan diartikan pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil. Tujuannya untuk memperluas bahan pelajaran, melengkapi berbagai kekurangan bahan, dan sebagai kerangka mengajar yang sistematis. Prinsip-prinsip dari pendayagunaan yaitu, yang pertama, pendayagunaan sarana prasarana hendaknya dipandang sebagai
bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu. Yang kedua, sarana prasarana hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu sarana prasarana yang digunakan. Keempat, guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pendayagunaan suatu sarana dan prasarana. Yang kelima, pendayagunaan sarana dan prasarana harus diorganisasikan secara sistematis. Dan yang terakhir, yang keenam, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari suatu sarana dan prasarana, maka guru dapat menggunakan sarana prasarana semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan dari pemeliharaan ini yaitu yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Selanjutnya, apa sih manfaat dari pemeliharaan? Manfaatnya yaitu yang pertama, jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet, yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat. 2. Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan, yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin. 3. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol, sehingga menghindar kehilangan. Keempat, dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang. Dan yang kelima, pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik pula. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang dilihat dari jenis-jenis upaya yang dilakukannya itu dapat dikelompokkan ke dalam 4 bentuk, yaitu 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan ukuran waktu. Yang kedua, berdasarkan umur penggunaan barang. Ketiga, berdasarkan penggunaan barang. Yang keempat, berdasarkan keadaan barang. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Untuk penjelasan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.